anak-anak kelas 9, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Ibu Meliana dengan materi kita yang baru yaitu teks tanggapan. Firman Tuhan untuk materi kita pada hari ini yaitu terdapat di 1 Korintus 14 ayat 29 tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Baik, kita akan langsung ke materi kita, yaitu teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan ialah suatu teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Tanggapan ini disampaikan tentu tergantung pada pendapat orang yang mengkritisinya. Baiklah, apakah kamu tahu tentang fenomena ini? Ini sangat hits sekali sih. Sekarang sedang dibicarakan di media cetak maupun di media massa, yaitu waspada La Nina. Ini daftar wilayah Indonesia yang berpotensi terdampak. Ini membahas tentang La Nina yang akan ada di negara kita di wilayah Indonesia. Jadi, kita akan sama-sama menanggapi bagaimana sih menurut pendapat kalian mengenai La Nina ini. Bagaimana kalian berpendapat, memberikan argumen, disitulah kalian sudah bisa menanggapi satu peristiwa. Baik, selanjutnya Miss Meli akan perlihatkan satu pemberitaan yang luar biasa nih. Onyx Esport juara MPL ID S8 usai kalahkan RRQ Hoshi. Wah, ini pasti setiap anak laki-laki sudah cukup tahu ya. Ini salah satu permainan game online dan di sini terdapat bahwa Onyx itu menjadi juara MPL ID S8. Pastinya beberapa di antara kalian bisa menanggapi bagaimana kok bisa sih RRQ kalah? Kok bisa sih Onyx menang? Nah, seperti itu. Itu kalian sudah menanggapi satu peristiwa, anak-anak. Baik, anak-anak. Dalam teks tanggapan terdapat unsur-unsur. Ya, biasanya terdapat opini dan argumen. Masalah yang dikritisi dalam opini dapat berupa pujian, kritikan, dan saran. Sedangkan pada argumen dapat berupa pujian, kritik, fakta. Ciri-ciri teks tanggapan kritis itu terdapat kalimat aktif, kata tugas, kalimat deskripsi, dan kalimat penilaian. Dan struktur dari teks tanggapan yang sama-sama kita lihat di hadapan kalian, itu terdapat evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ada 3 struktur yang benar-benar harus kalian pahami. Pada dasarnya struktur dalam sebuah teks tanggapan terdiri dari yang pertama tadi evaluasi. Nah, merupakan bagian awal yang berupa pernyataan umum mengenai isu atau suatu hal yang menjadi concern atau fokus dari penanggap, sehingga pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari teks tanggapan tersebut. Lalu terdapat deskripsi teks, ini merupakan bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap, biasanya berisi opini penanggap dan berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta pendukung opini tersebut. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang. Bagian akhir biasanya berupa simpulan yang diambil oleh penanggap atau bisa juga berupa saran dan masukan dari penanggap yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Di sini Ibu Meli sediakan contoh teks tanggapan. Tempat sampah pada mobil. Ibu Meli akan bacakan untuk kita semua. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau supir yang mengendarinya akan dikenakan denda yang tak sedikit, yakni Rp250.000. Aturan dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat supir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi, mereka tidak akan membuang sampah ke jalan.
Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun pada awal mereka melakukan karena terpaksa atau takut terkena denda. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Penerapan aturan tersebut sangatnya cepat dan harus kita dukung. Aturan ini berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Di sini sudah dengan bagiannya anak-anak terdapat evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, jelas sekali dari paragraf pertama itu evaluasi, paragraf 2 dan 3 itu deskripsi teks, dan terakhir adalah penegasan ulang. Baik, kita akan masuk Slido ya. Kita akan masuk Slido yang sudah Ibu Meli berikan linknya di teaching outline atau di sias kalian masing-masing. Sudah? Baik, jika sudah anak-anak, kalian akan Ibu Meli suruh memberikan tanggapan, baik positif dan negatif, perihal tentang tes PCR menjadi syarat perjalanan semua moda transportasi. Ya, kalau sudah, kalian bisa masuk ke Slido dan langsung memberikan tanggapan kalian, baik tanggapan positif dan negatif. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui mempelajari teks tanggapan, kita dapat memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik itu mendukung atau menolak. Penilaian yang kita sampaikan memilih salah satu pernyataan mendukung dan menolak, disertai dengan alasan dan pertimbangan pastinya. Dalam konteks sosial, teks tanggapan kritis merupakan bentuk kepedulian kita terhadap permasalahan sosial atau lingkungan sekitar. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!